Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Baik. Masuk ya. Cuacanya lagi nggak bagus ya. Kalian harus jaga kesehatan ya guys, biar kalian itu bisa semangat untuk belajar pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya pada ketua kelas. Ibu mohon untuk memimpin doa ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum itu ibu absensi terlebih dahulu ya. Kalian ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar santai tapi tetap serius ya. Nah sebelum itu biar kalian lebih semangat nih, ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Boleh minta berdiri dulu? Siap Bu. Oke, jadi ice breakingnya itu namanya tepuk 1, 2, 3, 4. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk gini. Tuh. Oke, kalau tepuk 2, tuh. Kalau tepuk 3, tuh. Kalau tepuk 4, gitu. Iya, emang jadi tahu gimana jurusnya? Tahu, yang satu gini Bu. Ya, ya. Iya kan? Ya, 3, ya, 4. Oke, ibu mulai ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 2 kali, tepuk 1 2. Oke, tepuk 3 2 kali. Biar lebih semangat gitu. Ayo biar lebih fokus. Tepuk 4 3 kali. Oke. Fokus nih. Lebih semangat ibu. Oke, ulang lagi ya. Tepuk 1 4 kali. Tepuk 4 2 kali. Oke, udah pada semangat semua nih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya, ibu kan menjelaskan terkait tentang pengantar bisnis, teori bisnis. Ada yang masih ingat nggak apa pengertian bisnis? Saya Bu, Oke, silakan Elsa. bisnis itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan laba atau keuntungan Bu. Bener banget yang dibilang Elsa. Tepuk tangan dulu dong untuk Elsa. Oke, jadi bisnis itu, ibu mengulas lagi ya materi yang sebelumnya. Jadi bisnis itu adalah suatu kegiatan atau usaha untuk memperoleh keuntungan. Nah, usaha ini dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan melalui produksi, distribusi, dan menjual barang. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu itu akan membahas yang gak jauh-jauh nih dari bisnis, yaitu tentang teori bisnis retail, konsep bisnis retail. Nah, sebelum itu Ibu mau menjelaskan apa sih model yang Ibu pakai untuk pembelajaran kali ini. Model yang Ibu pakai yaitu Problem Based Learning dan juga ACRS. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran nih, ada yang tahu nggak sih kenapa kita perlu belajar konsep bisnis retail? Oke, sebelum Ibu kasih tahu nih tujuannya apa, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih belanja di warung atau supermarket dekat rumah? Sering. Oh iya, setiap hari. Kalau belanja online nih, pernah nggak? Nah, jadi warung, supermarket,
Nah, toko online itu termasuk salah satu jenis dari bisnis retail. Jadi kenapa sih kita perlu belajar bisnis retail? Karena bisnis retail itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh perlu tahu nih, semisal Fatria mau buka usaha. Nah, pastinya perlu ilmu kan? Perlu ilmu untuk memulai usaha tersebut. Nah, maka dari itu kita perlu belajar bisnis retail. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari kedua gambar ini? Bu, karena warung Mbak Siti kurang lengkap, Bu. Oke, warung Mbak Siti sepi pelanggan karena kurang lengkap. Terus ada lagi yang mau menjelaskan kenapa sih warung ini tuh sepi pelanggan, sedangkan Supermax ini ramai. Saya bu. Oke, Jibril. Kalau di supermarket itu ada AC-nya jadi nyaman gitu, Bu. Iya, bener banget, pelayanannya ya juga. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Oh ya, cahayanya. Iya, bener banget. Karena remang-remang, jadi kayak kurang. Iya, bener banget. Ayo, ada lagi yang mau ingin menambahkan? Saya Bu, kalau yang itu lebih gampang Bu, kalau mau belanja itu kan bisa online juga Bu, jadi tinggal klik barangnya gitu, nanti diantar di rumah. Iya, bener banget. Jadi bener banget ya jawaban dari semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Udah pinter nih, udah bisa menjelaskan masalah dari kedua gambar tersebut. Nah, jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi kenapa sih warung Mbak Siti ini sepi pelanggan, sedangkan Supermax ini ramai pelanggan. Nah, ada yang bisa jelasin nggak apa sih solusi yang tepat untuk warung Mbak Siti? Saya, Bu. Oke, apa Juni? Menurut saya itu solusi yang paling tepat itu warung harus menambah variasi produknya, Bu. Ya, bener banget. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, saya. Oke, apa ya? Kalau menurut saya warung tradisional itu kan barangnya terbatas, terus Iya. tempatnya juga tuh sempit ya kan. Terus kalau sedangkan minimarket itu lebih lengkap, terus nyaman juga, tadi ada AC-nya segala macam. Terus kalau online shop itu lebih praktis juga. Jadi solusinya warung itu bisa menambahkan variasi produk dan membuat tempat yang lebih nyaman dan rapi lagi Bu untuk warung Mbak Siti. Oke, lengkap banget jawabannya ya. Kasih aku dulu ini dari apa? Oke, kalian udah benar banget jawabannya. Untuk itu, agar lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan menampilkan PPT ya. Nah, jadi kita masuk ke PPT. Yang pertama, pengertian. Apa sih bisnis retail itu? Jadi, bisnis retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi atau tidak diperjualbelikan kembali. Jadi, semisal di sini ada traditional market, transaction dan e-commerce. Jadi, semisal dari warung tadi, warung Mbak Siti. Nah, produsen itu menyalurkan barangnya ke warung Mbak Siti. Lalu konsumen akhir, kita sebagai konsumen akhir itu langsung membelinya ke warung Mbak Siti tersebut. Jadi bisnis retail itu sebagai perantara antara produsen dan juga konsumen. Tuh. Nah, yang kedua ada jenis-jenis bisnis retail. Nah, jenis-jenis bisnis retail ini ada banyak ya. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama ada minimarket. Nah, minimarket itu adalah toko retail yang isinya yang menjual barang-barang kebutuhan pokok, terus juga makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tapi minimarket ini relatif lebih kecil, retail kecil. Terus minimarket ini juga aksesnya mudah, karena kita sering kan menemukan Alfamart, Indomart sekitar kita, ya kak? Iya. Sering banget deket. Nah, akan tetapi minimarket itu produknya terbatas karena tempatnya lebih kecil. Tuh. Lalu yang kedua itu ada supermarket. Nah, supermarket ini jenis
toko retail yang menawarkan berbagai macam produk kebutuhan konsumen dalam satu lokasi yang lebih besar dibandingkan minimarket. Biasanya dia lebih besar tuh, contohnya kayak Hypermart, Lotte Mart, Superindo. Bener nggak? Kalian pernah kesana kan pasti? Pernah. Gimana? Luas kan? Lebih luas. Nah, yang ketiga itu ada toko khusus. Toko khusus ini dia lebih spesifik menjual barangnya. Contohnya itu ada Kimia Farma, apotik. Apotik khususnya menjual apa? Obat. Sport Station khususnya menjual apa? Benar banget. Ini Gramedia ya. Ini Gramedia khususnya menjual buku-buku. Terus selanjutnya itu ada department store. Bagus ya, di MBK ada tuh apa Ramayana ya? Nah, department store itu Matahari tapi gini. iya ada Matahari, ada Ramayana, itu termasuk salah satu contoh dari department store. Di mana department store itu toko retail dalam satu gedung, tapi di tiap lantainya itu memiliki produk yang berbeda-beda. Contohnya nih di Ramayana di lantai 1 ada apa? Baju-baju kan. Di lantai 2 ada sepatu. Di lantai 3 ada yang khusus makanan-makanan. Begitu. Itu contoh dari department store. Terus selanjutnya ada e-commerce. Nah, e-commerce ini juga toko retail, tapi dia berbasis teknologi. Contohnya ada Shopee. Ada yang tahu lagi nggak? Selain Shopee ada apa? Banyak banget semuanya. Jadi ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu contoh bisnis retail. Selanjutnya ada toko kelontong. Oke, jangan. Cina kan itu Bu. Oke, lanjut kita ke toko kelontong. Toko kelontong ini masih tradisional. Nah, dia biasanya kayak tadi warung Mbak Siti. Warung Mbak Siti itu termasuk salah satu contoh toko kelontong. Selain itu juga warung sembako itu termasuk ke dalam retail tradisional, yaitu toko kelontong. Nah, nah, selanjutnya itu ada fungsi. Ada beberapa macam fungsi bisnis retail. Kalau fungsi utamanya yaitu tadi menyalurkan barang dari produsen ke konsumen akhir. Nah, fungsi yang pertama itu ada penyediaan akses produk yang mudah. Sebagai contoh nih, Alfamart, Indomart. Kita mengakses kedua toko tersebut itu dengan mudah kan? Karena tempatnya sering kita temui. Jadi kita lebih mudah untuk mengkonsumsi produk yang ada di toko-toko tersebut. Lalu yang kedua ada pemecahan produk dalam jumlah besar menjadi satuan eceran. Nah, kalau kita mau beli barang, itu pasti kita belinya satu-satu kan, karena kita mau dikonsumsi sendiri. Kalau kita beli langsung ke produsen, biasanya produsen itu menjualnya dalam jumlah yang besar. Nah, toko retail itu berfungsi agar kita bisa membeli dengan jumlah yang sedikit atau eceran. Terus, sampai sini paham? Ada yang ditanyain? Oke, yang ketiga ada penyediaan berbagai jenis produk di satu lokasi. Nah, semisal nih, Lilin ini mau beli beberapa barang. Semisal dia mau beli minuman, terus dia mau beli baju, itu kan bisa di satu tempat, yaitu department store atau juga supermarket. Terus ada membantu promosi dan edukasi produk. Nah, dengan adanya bisnis retail ini, tugas produsen itu berkurang untuk mempromosikan produknya. Jadi itu udah menjadi tanggung jawab bisnis retail.
Terus yang terakhir adalah memantau tren dan perilaku pasar. Biasanya nih di supermarket, department store kayak tadi Ramayana itu kan mempunyai pegawai SPD gitu kan. Nah, pegawai tersebut itu bisa mengetahui nih, bisa menanyakan juga apa sih tren pasar yang sedang booming, apa sih yang konsumen itu sedang sukai kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham semua nih, sekarang Ibu mau kalian apa ini? Nah, karena kalian sudah paham semua, Ibu mau bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok dibagi. Ibu bagi ya kelompoknya. Ibu bagi kelompoknya. Jadi sistemnya begini. Ibu bagi 3 kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi. Saya mau sama Juni, Bu. Kok pilih? Nanti pilih Ibu ya. Kok kamu pilih-pilih sih Dita? Jadi konsepnya begini. Ibu ada 3 kertas nih. Yang pertama itu ada retail modern, kedua retail online, ketiga retail tradisional. Nah, di sini sebagai contoh nih, di sini ada retail modern. Nah, kalian hanya menggabungkan mana sih pasangan yang tepat dari sebelah sini ke sini. Tahu, Bu. Itu paham? Paham sekalian. Oke, langsung aja Ibu bagi kelompoknya ya. Siap. Oke. Kelompok 1 Rika, Lilin, Juni, dan Zahra. Gak ada saya. Dita sama Juni, Bu Dita. Lain waktu ya Dita. Di kelompok 2. Enggak mood tadi. Kelompok jangan gitu dong. Kelompok 2 dia Jibril, Nur Ayu, Dita. Ya, kelompok 3 Patria, Yaya, Dimas, dan Elsa. Oke, langsung aja Ibu bagi ini ya. Kan bisa gabung ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian diskusi terus langsung presentasiin. Ibu ini boleh di garis-garis boleh. Langsung di mana? Iya, Bu. Nanti Ibu dapat siapa? Ini tadi yang aku tahu yang gue ini ya. Baca deh. Kalian berdua Oh, jadi nyesuaiin ini. Ini jawabannya. Itu duduk sih. Udah duduk mana? Oh. Iya benar. Maksudnya kan ini loh. Iya di sini benar, udah benar. Dia kan tidak beda. Balik lagi. Jelek banget tapi salah alamat ya ini Bu. Ini enggak sih? Jelek banget asal. Dia bisa ke situ dan kurang susah. Ada jutik gitu. Kamu wanita ya. Boleh kalian kreasi ini ya? Jangan boleh kontak itu. orang Beda. beda. Kreasinya. Dia siap sama Juni. Sorry ya, aku udah selesai duluan, sorry ya. Gak boleh lagi dikontek. Mentang-mentang sama Juni. Apa ini ya? Bagi 2 pada Juni. Siapa yang mau dipresentasi? Kalian aja ya. Aku gak mau ngomong apa sih? Aku gak mau ngomong apa sih?
selesai jadi ngapain? Yang udah selesai kayak bebas. Ini dikasih apa kayak dikasih dulu. Oke, udah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gimana kelompok ini? Udah semua? Udah, Bu. Bu. Oke. Kalau udah semua, Ibu minta kalian untuk presentasiin hasilnya ya. Oke, kalau Bu. Ya, Bu, ya. Kelompok 1 udah ready nih, Bu. Ready. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang retail modern. Tampilin lagi aja nih. Ini ya. Yang kerjaan tenang banget. Lanjut sini. Baik, untuk pelayanan itu mana nih? Nah, self service ada standar layanan, ada AC, display rapi dan parkir serta diskon. Terus yang kedua itu ada produk. Itu variasi lebih lengkap, stok besar dan tata letak teratur. Yang ketiga itu ada lokasi. Tempatnya strategis, pusat kota, mall atau pinggir jalan besar. Yang keempat itu ada sistem transaksi itu yakni menggunakan kasir, barcode dan pembayaran non tunai. Yang kelima itu harga, yakni harga pas, tidak tawar menawar, sering ada diskon atau promo. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa gitu? Pertama. Selanjutnya kelompok kedua. Ini udah sisa 2 jawaban. Boleh dong, ayo. Berdua berempat sama Jim. Selami aman. Biar lebih semangat lagi, ayo. Iya Bu. Kelompok kedua. Udah. Dengerin. Oke, Bu. Jadi yang dilihatin dulu ya Bu. Iya, dilihatin. Oh, belum ada hasilnya. Belajar panas ya. Iya. Aja. Paling keren itu. Lihat nih nanti dulu. Oke, jadi yang pertama itu ada pelayanan. Nah, jawabannya itu lebih personal, pembeli lebih dekat dengan penjual. Yang kedua itu ada sistem transaksi. Jadi jawabannya itu tunai, terus jarang menggunakan sistem digital nih kamu. Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga itu ada produk. Nah, itu terbatas dan sesuai permintaan lokal. Selanjutnya itu ada lokasi. Itu pasar, kios atau warung dekat pemukiman. Dan yang terakhir itu ada harga. Harga itu bisa fleksibel dan tawar menawar. Jadi gitu, teman-teman. Oke, selamat kelompok 3 sekarang. Yang kelompok dua nih, Dimas mau maju sendiri katanya. dari berbagai daerah atau negara. Nah, sistem transaksinya ini tentunya transfer bank, e-wallet, dan COD. Tahu nggak COD? Tahu. Nah, lokasi itu artinya tidak fisik, berbagai aplikasi atau website. Nah,
untuk harga itu bervariasi, ada potongan parkir, flash sale, dan voucher. Sedangkan pelayanan bisa melalui via chat, review produk, customer service online. Oke, tunggu dulu. Nah, karena kalian sudah memahami nih apa aja sih perbedaan dari retail tradisional, retail modern, dan retail online, Ibu apresiasi banget kalian udah benar banget semua jawabannya. Jadi Ibu kasih masing-masing kelompok dan perwakilan ya satu. Kelompok dua paling banyak. Kamu nggak mau kan ya? Mau. Kelompok satu. Kelompok satu. Satu kelompok dua mau ya. Udah aku buat ini tiga doang. Ini. Iya, sudah banyaknya. Oke. Udah kedapatan semua ya. Oke, jadi dari diskusi tadi kita bisa tahu nih apa aja sih perbedaan-perbedaannya. Nah, karena kalian udah pada paham, Ibu mau kasih tugas untuk minggu depan. Kan kalian udah pada paham semua. Jangan susah-susah ya, Bu. Iya, jadi tugasnya kalian mencari ide gimana warung tradisional itu bisa bersaing. Kelompok dimulai minggu depan ya. Oke, pada paham semua? Oke, kita udah ada di akhir pembelajaran nih. Setelah kita belajar, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Sewu. Oke, dia. Oke, kalau izin Bu, menurut saya bisnis retail itu usaha yang ngejual barang atau jasa langsung ke konsumen dalam jumlah kecil. Nah, fungsinya itu buat penghubung produsen sama konsumen, Bu. Terus bisnis retail juga punya beberapa jenis, contohnya kayak supermarket, minimarket, warung-kelontong, sama e-commerce, Bu. Iya, bener banget apa yang dibilang dia. Tepuk tangan dulu dong untuk dia. Lengkap banget jawaban dari dia ya. Nah, oke anak-anak, karena kita udah ada di penghujung pembelajaran, Ibu mau apresiasi kalian. Ibu sangat berterima kasih karena kalian sudah aktif dan mau berani untuk memaparkan pendapat yang kalian punya. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ibu harap dengan kita belajar kali ini, kalian bisa paham apa aja jenis-jenis bisnis retail, terus pengertiannya, terus nantinya kalian bisa menerapkan apa yang sudah Ibu ajarkan pada kalian hari ini. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita menutup dengan doa, karena tadi kita diawali dengan doa juga kepada ketua kelas. Gimana kita doa? Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak ke depannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat ya kalian. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.